Aku ingat pada tahun 2018, aku memegang tugas penginjilan di gereja, kemudian menjadi penanggung jawab. Aku bisa melihat masalah dalam tugas saudara-saudari dan menyelesaikannya dengan persekutuan. Semua orang puas dan aku merasa berprestasi. Aku senang dengan diriku sendiri dan merasa lebih baik daripada orang lain. Aku tidak tahan untuk pamer. Aku pikir aku memberi saran dan menyelesaikan masalah. Semua berpendapat aku bagus. Jika lebih banyak menolong mereka, aku akan terlihat lebih andal daripada mereka. Mereka akan lebih menghormati aku. Di suatu pertemuan, saudara lu berkata dia bertemu rekan kerja rohani saat menginjil. Dia adalah pengkhotbah selama 20 tahun lebih dan orang percaya sejati. Tetapi gagasan agamawinya kuat. Saudara lu memberi persekutuan, tetapi tidak diterima. Dan tidak tahu harus bagaimana. Kataku dalam hati, dia orang percaya sejati dan mau mendengar persekutuan. Kau gagal karena persekutuanmu tidak jelas. Aku pernah mengalaminya, jadi ini kesempatanku memberitahumu. Jawabku, aku tidak melihat kesulitan di sini. Kau harus fokus pada poin utama, bersekutu dengan jelas. Jika engkau menyelesaikan masalahnya, bagaimana mungkin dia tidak menerimanya? Rekan kerja Chang dulu punya banyak gagasan. Aku bantah gagasan terkuatnya lewat persekutuan. Berlanjut ke gagasan berikutnya. Akhirnya dia menerima Injil. Kau harus bersekutu dengan jelas saat bersaksi tentang Tuhan. Lalu aku memberitahu tentang masalah orang yang aku beri khotbah. Bagaimana aku bersekutu dan mereka menerima Injil. Kuceritakan pengalaman ini dengan mendetail. Kupastikan menceritakan semuanya agar mereka melihat aku ini andal. Setelah itu, semua orang memujiku. Seorang saudari berkata, "Kau tepat sasaran. Bagaimana aku tidak sadar?" Aku berkata, itu semua berkat bimbingan dari Tuhan. Tapi di dalam hati, aku merasa sangat senang. Kadang saat mendiskusikan pekerjaan, aku berpikir, harus bicara apa agar orang berpikir, aku menganalisis setiap detail. Aku berkualitas, cerdas, dan lebih baik. Saat tiba giliranku berpendapat, aku bicara tanpa henti. Dan sering mengatakan aku. Menurutku begini, dan aku menyelesaikan hal itu. Aku. Aku membuat daftar teori dan ideku, lalu menganalisisnya secara mendetail. Seiring waktu, mereka bergantung kepadaku. Hingga tidak tahu cara mencari prinsip. Ketika berdiskusi, mereka memintaku bicara duluan, sebelum menambahkan. Kadang-kadang aku jadi berpikir, jika begini terus, akankah orang mengidolakan aku? Lalu aku pikir, aku tidak memaksa orang untuk mendengarkan aku. Aku hanya berpendapat saja. Bagaimanapun juga, bersikap proaktif adalah pendekatan yang bertanggung jawab. Tidak kupikirkan lagi, berlalu begitu saja. Lalu kami mengalami kesulitan menyebarkan Injil, dan saudara-saudari akhirnya berkecil hati. Aku juga merasakan hal yang sama. Sebenarnya aku juga ingin terbuka kepada semua orang tentang perasaanku. Tetapi aku adalah penanggung jawabnya. Jika semudah itu berpikiran negatif, aku akan terlihat lemah di hadapan mereka. Kalau tahu tingkat pertumbuhanku kecil, apa kata mereka? Bukankah kesan baik mereka tentangku akan hancur? Pikirku, jika aku bicara masukan positif dan memimpin dengan positif, bukankah semua orang akan termotivasi? Jadi di setiap persekutuan, aku fokus pada caraku menghadapi masalah dengan pikiran positif. Mengandalkan Tuhan saat mengalami kesulitan dan bangkit menghadapi tantangan. Semua orang mengira aku punya tingkat pertumbuhan. Mereka semua mengagumi aku. Terkadang saat mendiskusikan pekerjaan dengan orang lain, aku mengungkapkan aku mengalami tekanan dalam tugas. Begitu sibuk sampai tidak bisa makan dan istirahat. Agar mereka tahu betapa aku menderita. Dalam pertemuan, aku tidak merenungkan firman Tuhan atau merenungkan diri. Dan hanya memikirkan cara membuat orang berpikir kalau persekutuanku sangat berbobot. Tanpa sadar, aku mengkhotbahkan doktrin muluk-muluk.
Dan aku merasa sangat senang melihat ekspresi setuju dari orang lain. Seiring waktu, orang bertanya kepadaku setiap ada masalah dalam tugas. Bahkan saat mereka bisa menyelesaikannya sendiri, mereka tetap akan mencari pendapatku terlebih dahulu. Mereka memberitahuku tentang keadaan dan pikiran terdalam mereka. Dan aku merasa sangat senang mengetahui mereka percaya padaku. Seiring berjalannya waktu, aku tampak sangat sibuk, tetapi tidak bisa merasakan pencerahan Roh Kudus. Ketika berdiskusi dengan yang lain, semua saranku tidak berharga. Aku bahkan tidak bisa melihat masalah yang paling jelas. Aku akhirnya menyadari aku berada dalam keadaan yang mengerikan. Semua kecongkakanku menghilang. Dulu kupikir aku dikagumi, tetapi tiba-tiba aku merasa seperti orang bodoh. Tidak ada yang dipamerkan. Banyak kegelapan dalam rohku. Suatu hari, aku berbicara dengan dua saudara. Saudara Su berkata, "Aku sudah lama mengenalmu. Kau selalu saja meninggikan diri dan juga pamer. Kau jarang menyebutkan kerusakanmu dalam persekutuan. Seringnya bicara hal-hal baik. Hingga kupikir kau hebat dan aku kagum padamu. Dan saat ada masalah dalam pekerjaanku, kau tidak bersekutu tentang prinsip kebenaran. Hanya bicara tentang tindakan dan caramu menyelesaikan masalah. Jadi kupikir kau luar biasa dan lebih baik daripada kami." Aku enggan menerima ini dari saudara Su, terutama saat dia berkata, "Aku selalu saja meninggikan diri dan juga pamer." Kata-kata ini selalu bergema di kepalaku. Meskipun tidak membantah, aku menentang ucapannya. Aku berpikir aku tidak memintamu mengidolakanku. Seburuk itukah aku? Aku tidak bisa menerimanya. Jadi aku bertanya pada saudara lain. Yang mengejutkanku, dia berkata, "Engkau tidak pernah membicarakan kerusakanmu. Aku tidak memahamimu lagi." Ini membuatku merasa lebih buruk. Bagaimana dia bisa berkata bahwa dia tidak memahami aku lagi? Apakah aku sulit dipahami? Aku ingin mengatakan sesuatu untuk mengembalikan martabatku. Tetapi setelah melihat mereka berdua memangkas dan menanganiku seperti itu, aku tahu pasti ada alasannya. Benar. Jika ucapan mereka benar, berarti aku punya masalah. Aku segera mencari firman Tuhan yang menyingkapkan orang yang meninggikan diri. Aku membaca ini. Meninggikan diri sendiri membuat orang kagum kepada mereka. Manusia yang rusak mampu melakukannya. Inilah reaksi orang secara naluriah ketika dikuasai natur iblis, dan umum dilakukan manusia yang rusak. Bagaimana biasanya orang meninggikan diri? Bagaimana mereka mencapai tujuan ini? Salah satu caranya adalah bersaksi betapa mereka menderita, betapa banyak pekerjaan mereka, dan betapa mereka berkorban. Ini dipakai sebagai mata uang untuk meninggikan diri, untuk memberikan tempat yang lebih tinggi, mantap, aman di dalam pikiran orang. Sehingga makin banyak orang menghargai, mengagumi, menghormati, memuja, mengidolakan, dan mengikuti mereka. Itulah tujuan utamanya. Apakah perbuatan mereka meninggikan diri dan bersaksi tentang diri sendiri untuk mencapai tujuan ini masuk akal? Tidak. Semua itu di luar rasionalitas. Mereka tidak punya rasa malu. Mereka tanpa malu bersaksi tentang perbuatan mereka dan penderitaan mereka bagi Tuhan. Mereka bahkan memamerkan karunia, talenta, pengalaman, dan keterampilan atau teknik cerdas berperilaku dan cara mempermainkan orang. Metode mereka meninggikan diri adalah pamer dan merendahkan orang lain. Mereka juga menyamarkan diri, menyembunyikan kelemahan, kekurangan, dan kegagalan, sehingga orang hanya bisa melihat kehebatan mereka. Mereka bahkan tidak berani bercerita ketika merasa negatif, tidak berani terbuka. Dan ketika berbuat salah, mereka berusaha menutupinya. Tidak pernah menyebutkan kerusakan yang mereka timbulkan terhadap rumah Tuhan.
Namun ketika membuat kontribusi atau keberhasilan kecil, mereka segera memamerkannya. Mereka tidak sabar memberitahu dunia bahwa mereka mampu, mereka berkualitas, mereka istimewa dan lebih baik daripada orang normal. Bukankah ini bersaksi tentang diri sendiri? Apakah bersaksi tentang diri sendiri berada dalam batas kemanusiaan yang normal? Tidak. Jadi ketika orang melakukan ini, watak apa yang biasanya terungkap? Kecongkakan adalah salah satu wujud utamanya. Diikuti kecurangan, termasuk melakukan segala cara agar orang menjunjung mereka. Kisah mereka tanpa celah, kata-kata mereka mengandung motivasi dan rencana licik, dan mereka menyembunyikan fakta bahwa mereka sedang pamer. Tetapi hasil dari perkataan mereka, orang merasa mereka lebih baik daripada orang lain, tidak tertandingi. Orang lain lebih rendah daripada mereka. Bukankah hasil ini diperoleh melalui cara licik? Watak apa yang menjadi inti cara semacam itu? Dan apakah ada unsur kejahatan? Ini sejenis watak jahat. Dapat dilihat cara yang mereka pakai ini diarahkan watak yang curang. Mengapa kukatakan itu jahat? Apa hubungannya dengan kejahatan? Bagaimana menurutmu, dapatkah mereka terbuka tentang tujuan mereka meninggikan diri? Tidak. Selalu ada keinginan di lubuk hati mereka. Ucapan dan perbuatan mereka adalah untuk mewujudkan keinginan tersebut. Dengan demikian, tujuan dan motivasi ucapan dan perbuatan mereka disimpan dengan rahasia. Misalnya, mereka akan memakai taktik curang demi mencapai tujuan mereka. Bukankah kerahasiaan semacam itu licik naturnya? Bukankah kelicikan macam itu disebut kejahatan? Ini dapat disebut kejahatan dan lebih dalam daripada kecurangan. Amin. Itu benar sekali. Aku memikirkan bagaimana aku berperilaku dalam tugas. Saat saudara-saudari punya masalah, aku bertindak seperti membantu mereka, membicarakan bagaimana aku menyelesaikan masalah, untuk pamer kehebatan dalam pekerjaan. Dan agar semua orang berpikir aku lebih andal. Saat mendiskusikan pekerjaan, kata pertamaku adalah aku, untuk menampilkan diriku. Agar orang berpikir aku tahu semuanya. Aku menyembunyikan pikiran negatif dan kerusakanku, tidak pernah membahas kesulitanku, apalagi membedah watakku yang rusak. Aku justru membicarakan masukan positif agar dikira punya tingkat pertumbuhan. Aku selalu berkata aku menderita dalam tugas agar mereka melihat aku sangat berdedikasi dalam tugas. Lalu dalam pertemuan, aku tidak paham firman Tuhan atau diri sendiri. Aku bicara tanpa henti, mengarang cerita aku mengenal diriku, agar orang lain menghormati aku. Untuk tetap menikmati penghargaan mereka, aku terus berkata dan berbuat yang tampak benar, padahal sebenarnya aku menyombongkan diri. Hati orang pun menjauh dari Tuhan. Bukankah perilakuku disebabkan watak iblis yang disingkapkan firman Tuhan? Iya. Apapun yang kulakukan, atau bagaimanapun aku berkorban, tujuanku bukan melakukan tugas dengan baik. Kulakukan segalanya untuk memperkuat posisi, membuat orang mengidolakan aku. Aku melangkah di jalan antikristus. Iya. Aku akhirnya menyadari bahayaku sendiri. Aku berdoa kepada Tuhan, ingin bertobat. Firman Tuhan ini tiba-tiba muncul di benakku. Jika mau hidup dalam kemanusiaan normal, bagaimana mereka harus membuka diri? Ini dilakukan dengan menunjukkan kepada orang lain perasaan yang sebenarnya dan dengan menerapkan kebenaran. Jika orang mengungkapkan kerusakan, mereka pasti mampu mengenali esensi masalahnya. Dan dari dalam lubuk hati, mereka membenci diri mereka sendiri. Ketika menyingkapkan diri, mereka tidak akan berusaha membenarkan perilaku mereka ataupun membela diri. Pertama-tama orang harus memahami masalah mereka yang paling dasar, menganalisis dan menyingkapkan diri. Kedua, mereka harus memiliki hati yang jujur dan sikap yang tulus, dan bicara tentang apa yang mereka pahami tentang masalah watak mereka. Ketiga,
Jika orang merasa watak mereka parah, mereka harus berkata kepada semua orang, "Jika aku mengungkapkan watak rusak itu lagi, engkau semua bangkitlah, tangani dan tunjukkan padaku, jangan tahan pukulanmu." Aku mungkin tidak sanggup menanggungnya saat itu, tetapi jangan hiraukan. Bekerjasamalah untuk mengawasiku. Jika watak rusak ini muncul, bangkitlah untuk menyingkapkan dan menanganiku. Kuharap semua orang mengawasi, membantu, dan menjagaku agar tidak tersesat. Itulah sikap orang yang menerapkan kebenaran. Amin. Amin. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Jalan Tuhan. penerapan. Benar. Firman Tuhan menunjukkan arahku. Benar. Sebanyak apapun aku memahami masalahku, aku tahu tidak bisa terus seperti itu. Iya. Aku harus jujur dan membuka diri untuk menunjukkan motif di balik tindakanku agar mereka bisa melihat aku pamer dan melangkah di jalan antikristus. Inilah yang terpenting. Benar. Aku harus terbuka kepada orang lain tentang keadaanku yang sebenarnya, apapun pendapat mereka. Di pertemuan berikutnya, aku mengakui semuanya di depan saudara-saudari, serta meminta nasihat mereka. Setelah terbuka, aku merasa lebih lega. Kemudian, beberapa mengirimiku pesan yang menunjukkan masalahku. Kau selalu pamer dalam tugasmu. Aku tidak lagi mencari prinsip dalam tugas hanya bergantung padamu. Kupikir kau tahu semua dan mudah bertanya padamu. Yang lain berkata, belakangan ini aku tidak belajar apapun tentang Tuhan, hanya belajar mengidolakanmu. Kukira kau andal dalam pekerjaan dan bertanggung jawab dalam tugas. Aku mengagumimu. Mendengar semua ini, aku merasa sedih. Sulit aku percaya, inilah hasil menjalankan tugas berbulan-bulan ini. Aku merasa tertekan dan tidak bahagia. Berpikir, Tuhan pasti membenciku. Aku tenggelam dalam pikiran negatif. Namun, dengan terus berdoa kepada Tuhan dan dengan dukungan orang lain, aku sadar Tuhan tidak berbuat ini untuk menyingkirkanku, tetapi untuk mentahirkanku. Jika ini tidak terjadi, aku tidak akan sadar aku di jalan yang salah. Iya. Ini penyelamatan Tuhan untukku. Setelah paham kehendak Tuhan, aku putuskan untuk merenung dan bertobat. Amin. Aku membaca firman Tuhan. Ada orang yang sangat mengidolakan Paulus. Mereka suka pergi berkhotbah dan melakukan pekerjaan, suka menghadiri pertemuan dan berkhotbah. Mereka suka orang mendengarkan mereka, memuja mereka, dan mengerumuni mereka. Mereka suka memiliki status di pikiran orang dan senang orang lain menghargai citra mereka. Mari kita menganalisis natur mereka dari perilaku ini. Apa natur mereka? Jika mereka bersikap seperti ini, itu menunjukkan bahwa mereka congkak dan sombong. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka mencari status yang lebih tinggi dan ingin memiliki otoritas atas orang lain dan memiliki status di pikiran mereka. Inilah gambaran klasik iblis. Aspek menonjol dari natur mereka adalah kecongkakan, ketidakrelaan untuk menyembah Tuhan, dan keinginan untuk dipuja. Perilaku semacam itu dapat memberi pandangan yang jelas akan natur mereka. Amin. 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 Pengungkapan dalam firman Tuhan menunjukkan, natur congkakulah yang mendorongku mencari status lebih tinggi di hati orang lain. Dan aku menentang Tuhan. Iya. Dikendalikan natur congkak ini, aku puas dengan diriku saat melihat hasil tugasku. Aku juga meninggikan diri dan pamer. Aku bicara dan bertindak agar menonjol untuk menunjukkan kemampuanku. Iya. Tanpa malu, aku pamer penderitaan dalam tugas. Betapa lelahnya aku dan caraku mengatasi masalah. Semua agar orang berpikir aku lebih baik daripada mereka. Aku harus membuat orang menghormati aku. Bukankah ini watak antikristus? Benar. Benar. Paulus juga sama. Dia terus menunjukkan karunia-Nya lewat khotbah dan pekerjaannya, agar orang kagum. Dia selalu menulis surat kepada gereja, memamerkan pekerjaan dan penderitaannya untuk Tuhan, demi memenangkan hati orang. Dia bekerja bukan demi melakukan tugas atau bersaksi untuk Kristus yang berinkarnasi.
tetapi untuk menggenapi ambisinya sendiri. Meski dia bekerja keras dan juga banyak orang mengidolakannya karena tidak mengejar kebenaran dan semakin congkak, akhirnya dia berani untuk bersaksi bahwa dialah Kristus. Ini menyinggung watak Tuhan dan Tuhan menghukumnya. Benar. Aku memiliki natur yang sama dengan Paulus. Aku congkak dan mencintai status. Selalu meninggikan diri. Agar orang mengidolakanku, tidak ada tempat bagi Tuhan. Dan mereka tidak akan mencari kebenaran saat ada masalah. Cara ini menentang Tuhan dan merugikan jemaat. Tidak kukira kejahatan itu datang dari natur congkakku. Jika tidak bertobat, murka Tuhan akan bangkit dan aku akan dihukum. Tanpa disiplin Tuhan dan dukungan saudara-saudari, aku tidak akan merenungkan diri. Watak benar dan penyelamatan Tuhan yang hebatlah yang membuatku tersingkap. Iya. Memikirkan tentang itu, saat aku mencapai banyak hal dalam tugasku dan menemukan masalah, semua datang dari bimbingan Tuhan. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, aku bodoh dan tidak paham apapun. Aku tidak punya kenyataan kebenaran, tetapi begitu congkak, tanpa malu bersaing untuk posisi Tuhan, sungguh tidak masuk akal. Aku tidak bersekutu tentang kebenaran atau bersaksi tentang Tuhan, tapi hanya pamer. Sungguh hal yang jahat. Aku mulai membenci diriku sendiri. Aku tidak ingin terus seperti itu. Jadi aku berdoa, "Ya Tuhan, aku telah keliru. Aku congkak dan tidak masuk akal. Terima kasih atas kesempatan untuk bertobat. Akan kuterapkan kebenaran mulai sekarang dan di jalan yang benar. Tolong bimbing aku." Amin. Amin. Kemudian aku membaca ini dalam firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan agar tidak meninggikan diri? Berkenaan dengan hal yang sama, memamerkan diri di depan orang untuk meninggikan diri. Dan bersaksi tentang diri sendiri agar orang lain memujamu, bukannya membuka diri dan menyingkapkan diri. Ini pada dasarnya berbeda. Bukankah ini detail, contohnya membuka motif dan pemikiranmu, frasa dan ungkapan apa yang menunjukkan pengenalan diri? Penampilan seperti apa yang menyebabkan orang lain memujamu yang merupakan bentuk meninggikan diri? Menceritakan kembali tentang bagaimana engkau berdoa dan mencari kebenaran serta bersaksi saat melewati ujian adalah meninggikan dan menjadi saksi bagi Tuhan. Penerapan semacam ini bukanlah meninggikan diri dan bersaksi tentang dirimu sendiri. Menyingkapkan diri sendiri melibatkan motivasi. Jika motivasi orang adalah menunjukkan kerusakan mereka ketimbang meninggikan diri sendiri, maka kata-kata mereka akan sungguh benar dan berdasarkan fakta. Jika motivasi mereka adalah membuat orang lain memuja mereka dan menyembunyikan wajah asli mereka, agar motif, kerusakan, atau kelemahan mereka tidak terungkap, cara mereka bicara licik dan menyesatkan. Bukankah ada perbedaan konkret di sini? Iya. Ketika menjadi saksi bagi Tuhan, engkau harus bicara tentang Tuhan yang menghakimi. Ujian apa yang Dia gunakan untuk memurnikan orang dan mengubah watak mereka. Engkau juga harus bicara tentang kerusakanmu yang tersingkap. Berapa banyak yang telah kau tanggung? Dan bagaimana engkau ditaklukkan Tuhan? Bicaralah tentang pengetahuan nyata tentang pekerjaan Tuhan. Dan bagaimana engkau harus menjadi saksi dan membalas kasih-Nya. Engkau semua harus mengatakan ini dengan lebih praktis dan sederhana. Jangan bicara teori kosong, bicaralah dengan lebih praktis dari hati. Inilah yang harus engkau alami. Jangan memperlengkapi dirimu dengan teori kosong yang tampak mendalam untuk pamer. Kau akan tampak congkak dan tidak bernalar. Bicaralah tentang pengalaman nyatamu yang murni dan berasal dari hatimu. Inilah yang paling bermanfaat dan tepat bagi orang lain. Amin. Syukur kepada Tuhan. Iya. Firman Tuhan menunjukkan padaku, aku harus fokus merenung dan mengenal diri lewat pengalaman untuk memperbaiki masalah pamer.
Aku harus memiliki motif yang benar saat bersekutu dan bicara lebih banyak tentang kerusakan yang kuungkapkan. Membedah motifku, bicara tentang pengalamanku dihakimi firman Tuhan, apa yang kupahami tentang diriku sendiri, juga tentang watak Tuhan dan kasih-Nya, serta memakai pengalaman nyataku untuk bersaksi tentang Tuhan. Seperti itulah melakukan tugas. Benar. Pada pertemuan berikutnya, aku sengaja membedah bagaimana aku membuat rencana yang sangat licik dan pamer demi status, serta bagaimana Tuhan menanganiku dan membuatku mengenal diri sendiri. Seorang saudara lalu berkata kepadaku, "Pengalamanmu menunjukkan, meskipun watak kita rusak, kita cukup menerima dihakimi dan ditangani firman Tuhan, menerapkan kebenaran, lalu kita pun akan diubah." Aku juga melihat semua perbuatan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Amin. Aku dipenuhi rasa syukur saat mendengarnya. Pemahaman tentang diriku ini karena dihakimi dan juga dihajar oleh firman Tuhan. Benar. Bersyukur kepada Tuhan. Aku secara sadar melakukan ini dalam tugasku setelah itu. Saat menemukan kesalahan dalam tugas orang lain, aku berdoa kepada Tuhan, meluruskan motifku dan berpendapat secara objektif. Aku tidak sombong seperti sebelumnya. Aku juga menemukan prinsip kebenaran untuk dibagikan dengan saudara-saudari. Dalam pertemuan, aku membedah motif dan noda dalam tindakanku dan watak rusakku agar mereka tahu diriku yang sebenarnya. Dengan penerapan ini, aku merasakan damai di hatiku. Dan hubunganku dengan Tuhan menjadi normal. Syukur kepada Tuhan. Beberapa waktu kemudian, aku merasa orang lain memperlakukanku dengan benar dan tidak lagi mengagumiku. Saat aku bicara atau bertindak yang menentang prinsip kebenaran, mereka menunjukkannya agar aku perbaiki. Benar. Bisa berinteraksi dengan orang lain seperti ini sungguh membebaskan. Aku berterima kasih kepada Tuhan karena mentahirkan dan mengubahku. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Sungguh luar biasa menjalani penghakiman dan hajaran seperti itu dari Tuhan.